Halo, salam sehat bersama saya Dr. Faidon, motivator kesehatan Indonesia. Kali ini kita akan berbicara rahasia untuk menambah berat badan dengan lebih cepat. Nah, buat Anda yang berat badannya selama ini merasa kurang, udah minum susu banyak, udah makan banyak, udah makan 5 kali sehari, berat badan nggak naik-naik juga. Nah, Anda perlu tahu, mungkin approach Anda selama ini kurang tepat. Apalagi minum susu berlemak, katanya biar lemaknya tambah banyak, itu kurang tepat. Sebetulnya kalau Anda ingin menambah berat badan dengan benar, yang tetap keren, malah menjadi sangat aduhai, itu yang harus Anda tambahkan adalah berat otot, bukan berat badan. Ingat, tubuh manusia pada dasarnya terdiri atas tulang, organ dalam, lemak, otot, dan sisa kotoran atau pup. Nah, dari semua ini, tentu yang Anda ingin tambahkan berat badan Anda adalah berat otot. Makin banyak ototnya, makin bagus bentuknya. Nah, Anda harus tahu bahwa berat lemak itu nggak bagus. Coba perhatikan orang yang kegemukan, beratnya banyak, tapi nggak enak dilihat. Tapi kalau orang yang berotot, bisa jadi kayak fitness model, baik fitness model perempuan atau fitness model laki-laki. Nggak perlu harus jadi binaraga juga, kalau mau boleh-boleh saja. Tapi jelas fitness model ini punya otot yang bagus, sehingga bentuknya kelihatan keren. Jadi sebetulnya Anda inginkan adalah menambah berat otot. Nah, untuk menambah berat otot supaya bentuk Anda bagus, potongan Anda keren, sebetulnya kata kuncinya cuma ada 3. Pertama, stimulasi, kedua, nutrisi, dan ketiga, istirahat yang cukup. Saya ulangin ya, stimulasi, nutrisi, dan istirahat yang cukup. Nah, ketika bicara stimulasi, kata kuncinya cuma satu kok, latihan fitness alias latihan beban. Dengan latihan fitness, Anda merangsang atau menstimulasi otot-otot mana yang mau ditumbuhkan. Nah, secara umum, ototnya mau ditumbuhkan adalah otot dada, bahu, punggung, perut, bukan lemak perut ya, otot perut, paha depan, paha belakang, dan betis. Jadi, otot ini volumenya Anda tambah sedemikian rupa sehingga nanti berat badan Anda bisa bertambah. Semakin banyak beban yang Anda tambahkan dalam latihan Anda, semakin banyak ototnya. Saya cut dulu supaya Anda tidak takut dengan menambah otot ya. Begini, 1 kilo otot kira-kira besarnya segini, 1 kilo lemak besarnya kira-kira 3 kalinya. Jadi kalau Anda nambah otot sekitar 5 kilo, nggak terlalu seperti binaraga, nggak bakal. Anda nambah otot 20 kilo pun belum tentu Anda terlihat seperti binaragawan ya. Nah, sekali lagi, nomor 1 adalah stimulasi. Anda melatih otot-otot Anda, otot dada, bahu, punggung, perut, pinggang, paha depan, paha belakang, betis, dan otot lengan, sehingga berat otot Anda punya kemungkinan untuk bertambah ketika Anda stimulasi atau Anda rangsang. Nah, kedua, ketika sudah distimulasi, ketika Anda sedang latihan untuk menstimulasi, sebetulnya otot Anda rusak. Ya, nah ketika otot Anda rusak, Anda harus memperbaikinya. Bantu tubuh Anda memperbaikinya untuk membentuk otot yang lebih banyak. Caranya dengan nutrisi yang cukup. Nah, nutrisi untuk memperbaiki otot apa itu? Nomor 1 adalah protein. Tapi protein tidak bisa menjadi otot kalau nggak ada vitamin, nggak ada mineral. Itu sebab Anda tetap butuh bantuan vitamin dan mineral dari buah-buahan. Anda tidak bisa membentuk protein otot kalau hormon steroid Anda, hormon testosteronnya kurang. Nah, hormon steroid ini didapat dari bahan makanan yaitu lemak sehat. Misalnya alpukat, kelapa, zaitun. Jadi walaupun Anda butuh protein, Anda tetap butuh nutrisi-nutrisi yang lain. Nah, kenapa saya bicara protein secara khusus? Karena protein adalah bahan baku otot. Kalau Anda kurang protein, Anda latihan untuk menstimulasi otot, maka ntar nggak jadi, karena kurang. Berapa sih kebutuhan protein kita secara umum? Ya, menurut WHO itu 0,8 gram per kilogram berat badan. Saya buletin aja ke angka 1. Ini untuk orang sehari-hari ya, bukan untuk atlet. Kalau atlet itu butuh sampai 3 gram per kilogram berat badan. Kita yang orang sehari-hari 1 gram aja, 1 gram per kilogram berat badan. Kalau Anda tahu putih telur ya, 1 butir, putihnya itu beratnya sekitar 3 gram. Jadi kalau Anda katakanlah beratnya 60 kilo, laki-laki 60 kilo, pingin jadi 70 kilo. Kita pakai angka 60 kilo aja dulu. 60 kilo berarti butuh 60 gram protein per hari. Nah, 60 gram protein jika hanya mengambil dari putih telur saja, maka Anda bisa membutuhkan kira-kira 60 bagi 3, yaitu 20 butir telur, tapi putihnya aja. Nah, artinya itu yang dibutuhkan untuk standar, supaya otot Anda bisa nambah sedikit. Kalau ingin lebih banyak lagi, Anda boleh tambah jumlah telurnya. Nah, sekarang ketika berbicara protein untuk bahan baku otot, sebetulnya protein itu sumbernya pada dasarnya ada 2, yaitu protein dari hewan sama protein dari tumbuhan. Nah, Anda boleh mengkonsumsi dari mana? Dari telur, dari ayam, dari sapi, ya, dari unggas, ya.
Kalau misalnya dari tumbuhan, misalnya dari kedelai. Nah, ketika Anda sudah mengkonsumsi protein ini, tapi masih butuh bantuan karena nggak kuat makan banyak, misalnya cuma kuat makan ayam, sekali makan sepotong aja, atau mungkin makan telurnya sehari maksimal 10 putihnya, padahal Anda harus makan 20. Apa yang bisa Anda lakukan? Anda bisa menggunakan suplementasi protein atau menambah protein ke dalam diet Anda. Diet itu artinya mengatur makan ya. Diet itu bukan berarti ngurangi makan. Diet itu adalah mengatur makan. Nah, ketika Anda menambah suplementasi protein, Anda bisa pilih. Saat ini di abad 21, kemajuan teknologi untuk membuat suplementasi protein itu luar biasa. Kalau dulu kita dengar protein itu, suplementasi protein cuma satu, dari susu. Dulu banget, dari susu. Terus kemudian yang kedua adalah dari kedelai ya. Sangat terkenal produk protein yang dibuat dari kedelai. Nah, tapi sekarang di abad ke-21, suplementasi protein itu ada banyak. Ada dari susu, ada dari kedelai, ada dari putih telur, yes, bubuk putih telur, ada dari daging, yes, bubuk daging, dan yang terakhir dari serangga, ya, bubuk serangga. Jadi protein powdernya dari serangga. Nah, dari kelima jenis bubuk protein ini Anda boleh pilih yang mana yang cocok dengan selera Anda, juga ketersediaan dari suplementasi protein itu sendiri. Kalau di Indonesia mungkin yang dari daging, yang putih telur, atau yang dari serangga mungkin tidak terlalu banyak. Tapi kalau di negara seperti di Eropa atau di Amerika itu sudah sangat lazim sekali. Nah, untuk di negara seperti Indonesia, ketika Anda ingin mengkonsumsi suplementasi protein, sekarang mungkin Anda sering dengar yang namanya whey protein. Whey protein itu apa sih? Jadi begini, bayangkan seekor sapi, ya, kita peras susunya. Nah, ketika kita peras susunya, dari berat susu sapi yang utuh itu sekitar 7-8% itu adalah berat protein. Ya, ingat, kita peras sapi, ya bukan sapinya ya, susu sapi kita peras. Nah, dapat nih, katakanlah 1 liter. Dari berat 1 liter yang kira-kira 1 kilo itu, berat protein cuma sekitar 8%, atau sekitar 80 gram barangkali ya. Nah, kemudian dulu banget ya di Belanda, di negara-negara produsen keju, susu sapi ini dikasih enzim ya, dari enzim dari lambung sapi namanya rennet. Itu nanti akan menggumpal dan menjadi keju. Nah, jadi keju itu adalah protein sapi beserta dan lain-lain, lemak sapi, protein sapi yang namanya kasein menggumpal, dan nanti ada sisanya kaldunya namanya whey protein. Jadi Anda harus tahu, protein sapi itu sendiri ada 2 macam, satu kasein, satu whey protein. Kasein itu molekulnya gede-gede, whey protein molekulnya kecil-kecil, gede-gede, kecil-kecil. Ngitung berat protein itu pakai satuan yang namanya Dalton. Nah, buat Anda yang penggemar buku Lucky Luke mungkin tahu Dalton bersaudara, begitu ya. Dalton itu adalah seorang ahli fisika. Jadi, kembali, kasein molekulnya gede-gede, whey protein molekulnya kecil-kecil. Nah, dulu setelah dipakai nih, kasein dipakai jadi keju, sisanya whey protein dibuang atau malah dikeringin, nanti ada ampasnya, ampas whey dijadikan makanan ternak, cattle. Dulu untuk cattle buat macam-macam, buat ternak babi, buat ternak anjing, buat sapi dan lain sebagainya dipakai. Karena rasanya seperti muntahan, ya. Tapi ada penelitian melihat, wah ternyata ini molekulnya kecil-kecil, membuat ternak-ternak itu badannya bagus gitu ya, ototnya banyak tapi lemaknya sedikit. Nah, apa yang terjadi? Para dasarnya nama ilmuwan kan orang pengen tahu kan, dicoba dimakan di teman mereka gitu, rasanya nggak enak, kayak muntahan. Terus mereka berpikir, kalau ternyata bisa membuat ternak itu berotot dan lemaknya sedikit tapi rasanya nggak enak, berarti apa solusinya? Buatlah supaya menjadi enak. Nah, coba sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai akhirnya sekitar generasi ke-5 atau ke-6 baru bisa orang mengolah whey protein yang rasanya enak ya, dikasih perasa, dikasih rasa manis. Jadi rasa mau muntahannya itu udah hilang sama sekali. Jadi semenjak sekitar, saya ingat sekitar tahun 97-98 itu whey protein mulai merebak dari Amerika ke seluruh penjuru dunia. Jadi Anda bisa juga sekarang menikmati teknologi itu dalam bentuk whey protein, yang mana satu scoop aja kira-kira 30 gram protein, Anda bisa shake, Anda bisa minum, rasanya bisa rasa coklat, bisa rasa pisang, membantu menambah berat badan Anda. Ya, teknologi ini mempermudah Anda. Bayangin 30 gram protein setara dengan sekitar kalau Anda makan putih telur tuh 10 biji. Yang mana kalau putih telur
tahu sendiri baunya ya, agak bagaimana begitu ya, bau sulfur. Tapi kalau whey protein baunya enak. Tapi sekali lagi kembali pada Anda. Jadi sekarang Anda udah tahu bahwa untuk membantu menambah berat badan, pertama latihan beban, kedua nutrisi. Nah, nutrisinya fokus pada protein, proteinnya fokus pada makanan pokok, telur putihnya atau ikan atau ayam. Nah, nanti Anda bisa tambahkan suplementasi protein. Nah, di Indonesia suplementasi protein yang paling gampang ditemui adalah dari susu atau dari kedelai. Nah, suplementasi protein dari susu ada yang kasein, ada yang whey protein, ada yang kombinasi kasein dengan whey protein, atau ada whey protein dengan protein dari kedelai. Silakan Anda pilih yang mana yang cocok sama Anda. Nah, yang ketiga, terakhir untuk membantu menambah berat badan Anda adalah tidur. Yes, tidur adalah komponen yang sangat penting dalam membantu menambah berat badan. Kenapa? Soalnya ketika tidurlah tubuh Anda membentuk otot. Ketika tidurlah tubuh Anda mengeluarkan yang namanya growth hormone. Nah, growth hormone ini nanti merangsang hormon namanya testosteron. Testosteron yang merangsang proses pembentukan atau pemulihan otot. Jadi udah dapat rahasianya nih, sekarang tinggal dipraktekkan. Salam sehat, luar biasa.